Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdaah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang baru mengenai tentang istihbab sujudi syukri inda husuli ni'mah. Ya, bab tentang anjuran untuk sujud syukur pada saat Allah kasih nikmat. Ya, ini ada kaitannya dengan tema sebelumnya. Ya, kan tadi kita berdoa, kita berharap yang kita minta itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu harus kita syukuri. Dan pada saat ya kita mensyukurinya, ya pastinya niscaya akan dilipat gandakan nikmat yang sudah Allah berikan dengan nikmat-nikmat selanjutnya. Ya, ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, nikmat itu akan Allah tambahin kalau kita berterima kasih kepadanya, kalau kita bersyukur kepadanya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, itu artinya kalau mungkin nikmat yang Allah kasih kok nggak nambah-nambah, ini jangan-jangan salah satu sebabnya kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu sebabnya. Makanya kita harus bersyukur, dan salah satu bentuk kesyukuran dalam syariat agama kita itu diajarkan untuk melakukan sujud yang dikenal dengan sujud syukur. Ya, kita kan ada sujud tilawah. Sujud tilawah sudah Pak ya? Ya, ada sujud sahwi. Sujud sahwi juga sudah pembahasannya. Ya, ada yang disebut dengan sujud syukur. Ya, model sujudnya ini adalah sujud yang kita kenal di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya, gerakan tertentu yang diperintahkan dalam syariat, cuman konteksnya berbeda-beda. Kalau sujud sahwi itu sujud di mana kita diperintahkan saat kita lupa di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kalau sujud tilawah itu adalah sujud di mana pada saat kita mendengar bacaan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat-ayat as-sajadah. Tapi kalau sujud syukur ini adalah sujud yang disyariatkan dalam agama kita pada saat Allah anugerahkan kita nikmat, ya, dalam rangka bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita bacakan hadisnya. Ini kalau dalam kitab hadisnya cuma satu-satunya. Ya, hadis yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, jadi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Makkah nuridul Madinah. Ya, perginya dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Falamma kunna qariban. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bercerita, saat kami sudah mendekati satu wilayah yang sudah dekat Madinah, nazala summa rafa'a yadayhi fada'allahu sa'atan. Ya, aku melihat
Ya, tiba-tiba baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistirahatkan ontaknya, turun. Lalu kemudian beberapa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Setelah itu, summa kharra sajidan. Tiba-tiba Rasulullah sujud. Famakatha tawilan, sujudnya agak lama. Summa qama farafa'a yadayhi sa'atan. Setelah itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah angkat lagi beliau punya kedua tangan beberapa saat, ya, untuk seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa kharra sajidan. Tidak lama setelah itu Rasulullah kembali sujud. Famakatha tawilan, sujudnya agak lama. Fa'alahu salasan. Rasulullah lakukan itu sebanyak 3 kali. Ya, ini cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah 3 kali berdoa, ya, 3 kali sujud. Sujudnya agak lama. Waqala, Sa'ad, ya, tentu penasaran. Ini ada apa gerangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bertanyalah beliau kepada baginda Nabi. Nabi menginformasikan, waqala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Tadi itu aku berdoa kepada Allah sambil ngangkat tangan, agar kelak nanti Allah perkenankan agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ya, ini luar biasa. Kepada umatku. Doa yang pertama. Ya, dia minta baginda Nabi Muhammad agar Allah perkenankan beliau nanti di akhirat memberikan syafaat buat kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya, padahal Rasulullah belum pernah berjumpa dengan kita, Rasulullah tidak kenal kita, nggak tahu siapa namanya, tinggal di mana, tapi Rasulullah sudah minta semua umatnya insya Allah nanti akan diberikan syafaat. Makanya minta sama Allah agar Allah berkenan memberikan kesempatan itu. Fa'atani sulusa ummati. Ternyata yang Allah berikan cuman sepertiga. Sepertiga, Pak. Ya, sepertiga itu berarti kalau ada 100 orang yang dikasih syafaat cuman 33. Ya, cuman sepertiga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sepertiga. Amin ya rabbal alamin. Karena kuotanya cuman sepertiga kuotanya. Allah kasih, ya udah nanti di akhirat akan aku berikan kesempatan engkau memberikan syafaat kepada umatmu, cuman sepertiga aja. Ya, Rasulullah senang, Rasulullah gembira. Ini nikmat yang luar biasa, dikasih kesempatan sepertiga umatnya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakharartu sajidan li rabbi syukra. Maka saat itu juga aku sujud kepada Allah sebagai tanda kesyukuran. Sujudnya lama. Ya, sujud yang pertama, sujud. Rasulullah minta, Allah kasih sepertiga, Rasulullah bersyukur, Rasulullah sujud. Namanya sujud syukur. Setelah sujud agak lama, Rasulullah mengangkat tangan lagi. Apa doa baginda Nabi Muhammad yang kedua? Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati. Aku minta lagi dengan permintaan yang sama agar nanti di akhirat Allah berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Kan masih ada 2/3 yang belum dapat syafaat. Masya Allah. Rasulullah masih berupaya. Umatnya yang 2/3 tadi yang belum dapat syafaat, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan beliau nanti untuk memberikan syafaat.
fa'atani sulusa ummati. Alhamdulillah, permintaan Rasulullah yang kedua pun dikabulkan oleh Allah, tapi cuman diberikan kesempatan sepertiganya lagi, enggak semuanya, ya setengahnya. Berarti yang Allah kasih cuman 2/3. Kalau ada 100 orang, baru 66 dari umatnya yang dikasih syafaat, ya sisanya ya masing-masing tanggung jawabnya. Rasulullah bersyukur, senang dapat kesempatan bisa memberikan syafaat. Kemudian beliau sujud syukur dengan sujud yang agak panjang. Ya ibadallah, ternyata dalam hadis ini disebutkan fa'adahu salasan. Rasulullah kembali doa dengan doa yang ketiga. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani as-sulusal akhir. Aku minta kepada Allah. Apa permintaan Rasulullah yang terakhir? Ternyata beliau meminta dengan permintaan yang sama. Rasulullah minta, ya Allah, umatku yang sepertiga lagi tadi yang belum dapat syafaat, mudah-mudahan nanti di akhirat Engkau berikan kesempatan aku untuk memberikan syafaat buat mereka semua. Ibadah Allah, apa yang Allah berikan dan diinformasikan dalam hadis ini, kata baginda Nabi, fa'atani as-sulusal akhir. Allah kasih itu yang sepertiga, sisanya masih Allah berikan kesempatan kepada baginda Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada mereka semua. Fakharartu sajidan li Rabbi, serta merta mendapat kabar demikian, aku sujud kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran dengan sujud yang agak panjang. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya ibadallah, ya dari hadis ini berarti menginformasikan kepada kita bahwa setiap umatnya Nabi Muhammad pasti mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pasti. Ya karena semuanya sudah beliau doakan kepada Allah dan semuanya sudah di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga insya Allah semua umatnya Nabi Muhammad insya Allah masuk surga karena mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya oleh karena itu, ya jangan sampai nanti antara sesama umatnya Nabi Muhammad saling menerakakan saudaranya. Ya karena yang namanya keputusan masuk neraka, masuk surga itu adalah hak vetonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak punya hak. Ya, karena seluruh umatnya Nabi Muhammad masuk surga, apalagi disabdakan dalam hadis-hadis yang lain, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Ya, hanya yang tentu perlu kita upayakan, ya minimal harus kita pastikan kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad atau bukan. Ya jangan sampai cuma ngaku-ngaku doang kan, ngaku umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi ternyata di akhirat tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada enggak umatnya Nabi Muhammad yang tidak diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ada. Contoh sederhana pembahasan yang dulu pernah kita sampaikan, misalnya Rasulullah pernah bersabda, man malaka zadan wa rahila tuballighuhu baitillahil haram wa lam yahujj. Ya, kalau ada masyarakat yang Allah berikan kemampuan untuk menghadirkan dirinya pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji,
mampu dia, sehat fisiknya, ada duitnya, tapi nggak mau daftar haji, sampai mati dia nggak pergi haji, apa kata baginda Nabi? Pada alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Kalau itu orang mati, tinggal pilih mau mati sebagai orang Yahudi atau mati sebagai orang Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diakui sebagai umatnya, gara-gara tidak menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah mengamalkan rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Salah satu di antaranya adalah menunaikan ibadah haji jika mampu. Ya, makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, termasuk dengan informasi yang pernah kita sampaikan, ya, bahwa hadis yang Rasulullah sabdakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, itu kan baru koma, belum titik. Semua umatnya Nabi pasti masuk surga. Nabi yang bilang, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, kalau orang nggak mau, apa bisa dipaksa? Ya, disuruh masuk surga nggak mau dia. Ya, nggak bisa dipaksa. Ya, sampai-sampai sahabat dengar hadis ini, ya, heran, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, waman ya'ba ya Rasulullah, emang ada orang yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, mereka yang patuh terhadap perintahku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi kalau ada umatku yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia enggan untuk masuk surga. Ya, itu artinya bahwa kalau kita ingin masuk surga, apapun yang Rasulullah perintahkan, kita berupaya untuk menjalankannya sami'na wa ata'na. Dan apapun yang Rasulullah larang, kita upayakan untuk kita tinggalkan. Ya, dan ini bagian dari cara kita untuk mematuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perintah baginda Nabi, tidak boleh, ya, kita bermusuhan dengan saudara kita seiman. Ya, itu kan bagian dari perintah Nabi. Ya, jangan sampai, ya, kita gara-gara beda pendapat, gara-gara beda ormas, gara-gara beda partai, gara-gara nanti beda pilihan, gara-gara beda majelis taklim, gara-gara perbedaan-perbedaan itu lalu kemudian menjadikan kita tidak bisa berukhuwah Islamiyah dengan baik. Ya, tidak mau berdiskusi, tidak mau bertegur sapa, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau saling mendoakan, tidak mau, ya, ini adalah sesuatu yang tentu melanggar dari perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kehidupan, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti klimaksnya kita mencintai baginda Nabi sepenuh hati, sampai kecintaan itu melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita sendiri yang telah melahirkan kita, ataupun siapapun orang yang kita cintai, termasuk anak-anak yang kita lahirkan dari rahim istri-istri kita, itu tidak boleh kita cintai melebihi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada sabdanya. Rasulullah pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan pernah sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai aku Rasulullah kalian cintai melebihi kecintaan kalian dari kedua orang tua kalian, dari anak-anak kalian, dari seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi. Dan begitulah kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nama yang sakral,
bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah. Ya, namanya harus diagungkan, namanya selalu disebut, disolawatkan, kelahirannya bahkan dirayakan. Ya, dan tentunya ini upaya-upaya untuk menjaga kehormatan baginda Nabi, sampai-sampai dalam agama kita kalau ada orang yang coba-coba mencemarkan nama baik baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu darah pun akan sangat murah kita tumpahkan untuk membela kehormatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini perkara yang tidak boleh dianggap sepele. Makanya ibadah Allah, ya, orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu mereka sangat berhati-hati kalau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau mereka salah bicara, tersulut emosi kaum muslimin seluruh dunia, yaitu terjadi apa yang sudah terjadi yang mungkin kita saksikan. Ya, ibadah Allah, dulu saya masih ingat ada satu peristiwa, ada Nabi Muhammad digambar karikatur di Denmark, Pak ya. Ya, masih ingat beritanya, Pak ya. Ya, Nabi Muhammad digambar dengan satu sosok oleh seniman aktor yang tinggalnya di Denmark. Wah, itu Masya Allah, saat itu luar biasa. Terjadi demo besar-besaran di seluruh dunia. Yang di situ ada kedutaan besar Denmark. Ya, mungkin termasuk di Jakarta, Pak ya. Ya, saat itu terjadi demo besar-besaran, mendemo kedutaan besar Denmark yang ada di Jakarta. Ya, saat itu saya masih status sebagai mahasiswa, masih tinggal di Sudan. Ya, di Sudan pun tidak kalah dahsyatnya, Pak. Ya, di sana itu bahkan pemerintah yang turun tangan. Ya, karena pemerintah Sudan itu pemerintah yang memang Islami. Ya, luar biasa. Apalagi ada hal-hal yang mencoreng nama baik baginda Nabi, itu kedutaan besar Denmark diultimatum oleh pemerintah. Ya, coba urus itu orang yang gambar karikatur baginda Nabi. Kalau belum diurus, 3 kali 24 jam harus meninggalkan ibu kota Khartoum, ibu kota Sudan. Ya, kalau enggak pergi akan dibombardir itu kedutaannya. Ya, luar biasa, dikepung itu kedutaannya dengan tank-tank dan lain sebagainya. Ya, maka ini adalah cara yang memang diperbolehkan dalam agama kita untuk menjaga kehormatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau adalah sosok yang sangat mencintai kita umatnya, sampai-sampai 3 kali beliau mendoakan kita untuk memberikan syafaat. Ya, hadis ini sebenarnya modelnya banyak. Nanti di akhirat pun saat Rasulullah pertama kali dibangkitkan, Rasulullah sujud nggak bangun-bangun sampai Allah perintahkan, ya, bangun ke Muhammad, bangun. Ya, Rasulullah bilang, aku tidak akan bangun kecuali seluruh umatku itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga bertambahlah rasa takzim kita, rasa kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, terlepas sholawatnya mau pakai Sayyidina atau enggak, itu silahkan saja, masalah khilafiyah. Yang penting sholawatnya kita baca. Terlepas sholawatnya mau bacanya kenceng-kenceng atau pelan-pelan, jahar atau sir, itu mah teknis. Silakan lakukan apa yang kita yakini, tinggalkan kalau memang itu kita tidak yakini. Terlepas baca sholawatnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri, itu mah bebas. Yang penting lisan kita basah dengan membaca sholawat. Sebab kata baginda Nabi, orang yang paling dekat nanti tempatnya di akhirat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Oh, waktunya sudah habis. Oh, ada 3 menit. Ada mau pertanyaan atau bagaimana? Tentang sujud syukur ini tadi diceritakan Rasulullah yang sujud syukur. Iya. Persoalan sekarang bagaimana kita ini selaku mata menerapkan mengaplikasikan sujud ini. Iya, baik. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, terima kasih pertanyaannya. Kata para ulama, karena Rasulullah sujud syukur saat Allah kasih nikmat anugerah bisa dapat memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, meskipun 3 tahap ya 3 tahap, sepertiga dulu ya, maka begitulah disyariatkan dalam syariat agama kita untuk melakukan sujud syukur pada saat Allah memberikan kita nikmat. Ya, jadi dikiaskan. Jadi ya kalau kita dikasih nikmat, ya nikmat kan banyak. Ya, misalnya Bapak udah lama pengen punya mantu, minta sama Allah, tiba-tiba anaknya dilamar orang. Alhamdulillah, sujud syukur karena apa yang kita minta sudah Allah berikan. Ada sebagian kita mungkin udah punya mantu, cuman nunggu lama, mantunya juga belum punya anak. Kita pengen punya cucu, minta kita kepada Allah, ternyata alhamdulillah Allah kasih kita cucu. Sujud syukur sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah lama pengen pergi haji, belum juga dapat kesempatan. Allah panggil kita pergi haji. Saat dapat berita gembira nikmat itu, silahkan kita sujud syukur. Jadi apapun bentuk nikmat, dan itu beragam. Nikmat kesehatan, nikmat pangkat dan jabatan, nikmat harta, nikmat istri yang soleha, anak dan cucu, nikmat, ya banyak nikmat yang Allah kasih. Maka nikmat-nikmat itu kalau mau Allah lipat gandakan, silahkan lakukan sujud syukur sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika inda indifa'in niqamah. Begitu juga berlaku sebaliknya pada saat nikmat itu berupa tentang kita terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin membahayakan. Ya, kadang nikmat itu tidak berupa nikmat yang real, tapi nikmat yang kita terhindar dari bencana, malapetaka dan mara bahaya. Ya, seperti misalnya terjadi kecelakaan beruntun, ya, semua yang kecelakaan itu meninggal dunia, kita termasuk yang celaka, tapi alhamdulillah nggak meninggal. Itu kan nikmat. Allah berikan kesempatan hidup. Ini juga dianjurkan untuk sujud syukur. Ya, pada saat misalnya terjadi gempa bumi di satu wilayah misalnya, kemudian kita berada di sana, ada banyak orang yang wafat meninggal dunia, kita termasuk orang yang Allah selamatkan. Maka pada saat itu terjadi, silakan kita sujud syukur. Ya, tabrakan, alhamdulillah, ya cuman luka-luka, cuman lecet-lecet, ya nggak sampai wafat meninggal dunia. Ya, maka saat itu terjadi, silakan sujud syukur. Jadi kata para ulama, selain nikmat yang Allah kasih kita sujud syukur, ya nikmat berupa terhindar dari bencana dan malapetaka itu juga dianjurkan untuk sujud syukur. Ya ibaratullah, bahkan kata para ulama, yustahabbu tikrariha kullama tajaddadat ni'mah. Dianjurkan untuk mengulangi sujudnya pada saat terulang nikmatnya. Bapak punya cucu pertama, sujud syukur. Ya, nanti cucunya nambah 2. Ya, jangan bilang lah kan kemarin udah sujud syukur. Ya, tetap anak cucu yang kedua itu kita sujud syukur. Saat bertambah cucunya jadi 5 kali sujud syukur. Ya, setiap kali bertambah nikmat, setiap kali pula kita dianjurkan untuk mengulangi sujud syukurnya. Wa yustahabbu al-qiyam lid-du'a ikma'inti'ah sujud minas syukuri wa raf'al yadaini ila sama. Ya, dan termasuk ya saat kita sujud syukur memperpanjang dari sujudnya.
Ya, jadi sujudnya diperpanjang. Ya, ini bagian dari kesunahan. Dan karena waktu kita sudah menunjukkan sholat isya, mungkin kesimpulan yang mungkin perlu digarisbawahi mengenai tentang rukun-rukunnya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud syukur itu ada rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, lalu kemudian salam. Wa hadza inda Syafi'iyah. Ya, jadi kalau Bapak mau sujud syukur, ya berdiri dulu, takbiratul ihram, niat pengen sujud syukur, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru kemudian sujud. Silakan sujud yang lama, habis itu bangun, lalu kemudian mengucapkan salam. Ya, diulangi, berdiri, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, lalu kemudian sujud. Silahkan sujud yang lama, selesai sujudnya sebagai tanda kesyukuran, kita bangun, baru kemudian mengucapkan salam. Itu model sujud di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat lain yang disampaikan oleh Imam Hanafiyah, Abu Hanifah, hiya sajadah bainat takbirataini. Kalau Imam Abu Hanifah itu sujud syukur itu bisa dilakukan dengan sujud yang diapit dengan 2 takbir. Ya, jadi nggak perlu niat, nggak perlu takbiratul ihram. Kita mau sujud, silakan aja sujud. Tapi sebelum sujud kita takbir, Allahu Akbar, sujud. Selesai sujud, kita bangun dari sujud, kita takbir, Allahu Akbar. Selesai sujudnya. Sujudnya diapit dengan 2 takbir. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, ada niat, ada takbiratul ihram, ada sujud, ada salam. Ya, silakan mau ikut yang mana saja, yang penting kita sujud sebagai salah satu bentuk kesyukuran. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan nikmat yang sudah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan waktu yang bisa digunakan. Waktunya bebas. Ya, kalau dalam hadis ini pada saat kita mendapatkan informasi nikmat tersebut, ya, karena kan seketika saat itu juga, karena kan tadi Rasulullah mengangkat doanya dikabulkan, saat itu juga sujud. Ya, maka pada saat kita mendapatkan nikmat, kabar gembira, saat kita mendengarkan nikmat dan kabar gembira itu, segera kita sujud. Ya, dan tentunya dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, dan tentunya sujud di tempat yang layak, artinya tidak ada najis, yang tentu itu adalah sesuatu yang perlu dihindarkan, ya, pada saat kita ingin melakukan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.